Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sinta Papia, Wideiswara Ahli Madya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2, Agenda Kepemimpinan Strategis dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Adapun kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022. Yang keempat, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1-K-PDP-PDP-07-2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Dan yang kelima, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 2-K-PDP-07-2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kompetensi yang dikembangkan di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 adalah yang pertama, menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan yang telah diubah menjadi Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 pada pasal 6 tertera, kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 merupakan kompetensi kepemimpinan strategis, yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 104, yaitu pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas jabatan meliputi pertama, tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi. Kedua, tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, ada terbagi dalam 3 kelompok mata pelatihan, yaitu mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Dan untuk kelompok mata pelatihan inti ini terbagi dalam 4 agenda, yaitu yang pertama, agenda mengelola diri atau agenda self-mastery, yang di dalamnya terdiri dari mata pelatihan integritas kepemimpinan dan mata pelatihan energi kepemimpinan. Dan agenda yang kedua, agenda kepemimpinan strategis, di dalamnya ada materi mata pelatihan kepemimpinan digital, mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Agenda yang ketiga, agenda manajemen strategis, di dalamnya ada mata pelatihan manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan public-private partnership. Agenda yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan strategis, di dalamnya ada mata pelatihan visitasi kepemimpinan nasional dan proyek perubahan. Peran agenda pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Untuk agenda yang pertama, agenda mengelola diri, kemampuan mengendalikan diri sendiri dalam mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengelola diri. Agenda 2, agenda kepemimpinan strategis, kompetensi yang dibangun adalah kemampuan mengendalikan orang lain dalam menerapkan organisasi yang adaptif dan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital.
Dan untuk agenda 3, manajemen strategis kompetensi yang dibangun adalah kemampuan pimpinan dalam mempraktekkan kepemimpinan strategis atau kompetensi manajerial. Dan yang terakhir agenda 4, agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Kompetensi yang dibangun adalah kemampuan pimpinan dalam melakukan proyek perubahan. Dalam pembelajaran agenda 2, kepemimpinan strategis, terdapat 3 mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Deskripsi singkat mata pelatihan kepemimpinan digital, yaitu mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Hasil pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Indikator hasil belajar, peserta mampu mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi dan mampu mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Untuk mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, deskripsi singkat, mata pelatihan ini membekali peserta untuk memahami model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholder, dan mengoptimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Indikator hasil belajar, peserta mampu menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, mengimplementasikan kepemimpinan kewirausahaan, dan mengorganisir kepemimpinan kewirausahaan. Dan mata pelatihan organisasi pembelajar, deskripsi singkat, mata pelatihan ini membekali peserta untuk memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajar, tantangan dalam organisasi pembelajaran, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajaran, dan strategi membangun organisasi pembelajaran, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Hasil belajar mata pelatihan organisasi pembelajar. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajaran serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Indikator hasil belajar, peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip organisasi pembelajaran, mengidentifikasikan kebutuhan dalam membangun organisasi pembelajaran, menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasi organisasi pembelajaran, dan menjelaskan transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajaran. Strategi delivery pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis adalah sebagai berikut. Pada sinkronus hari yang ke-14, yang pertama pendahuluan. Fasilitator memberikan salam, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan biodata, membina suasana dengan mengajak peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing, kemudian menggali harapan peserta terhadap materi, menjelaskan keterkaitan antara mata pelatihan dalam agenda dan keterkaitan antara agenda satu dengan agenda yang lain, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Tahapan yang kedua, penyajian. Kegiatan yang pertama, overview pembelajaran mandiri. Menjelaskan secara singkat ringkasan dari mata pelatihan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Selanjutnya, kegiatan kedua, review penugasan esai agenda kedua, di mana peserta akan menyampaikan tugas-tugas esai agenda kedua yang sudah mereka buat. Kemudian, memberikan kepada peserta untuk mempresentasikan tugas esai agenda yang kedua. Kegiatan berikut, fasilitator akan melakukan penguatan dan pembulatan dari hasil presentasi tugas esai oleh peserta. Dan kegiatan yang terakhir penyajian ini adalah penjelasan penugasan asinkronus. Tahapan yang ketiga, penutup. Fasilitator merangkum bersama dengan peserta pembahasan pada hari yang pertama atau di sinkronus hari yang ke-14 ini. Kemudian
closing statement dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama dengan peserta. Selanjutnya adalah asinkronous pada hari yang ke-14, di mana peserta akan menyusun learning journal, kemudian mengupload. Berikut penugasan individu, perbaikan tugas esai, kemudian mereka akan mengupload, dan penugasan subkelompok yaitu menganalisis kasus. Di situ akan diberikan video studi kasus dan peserta akan menganalisis video studi kasus tersebut. Pada sinkronus hari yang ke-15, tahapan pertama pendahuluan, fasilitator memberikan salam dan menyapa peserta dengan hangat, kemudian menyajikan video motivasi tentang pemimpin strategis dan meminta peserta untuk memberikan komentar terhadap video motivasi yang sudah ditayangkan. Tahapan selanjutnya itu penyajian. Fasilitator mengajak peserta untuk refleksi terkait pembelajaran agenda 2, di mana peserta akan merefleksikan pengalaman-pengalaman mereka dalam kepemimpinan strategis dikaitkan dengan agenda pembelajaran di agenda yang kedua. Kemudian peserta akan mempresentasikan penugasan subkelompok yang sudah diberikan tugas pada saat asinkronus. Kegiatan yang ketiga adalah melanjutkan presentasi tugas esai agenda yang kedua. Sesudah itu, fasilitator akan melakukan penguatan dan pembulatan dari hasil presentasi tugas esai agenda yang kedua. Dan kegiatan terakhir di tahap penyajian ini adalah penjelasan penugasan asinkronus. Tahapan berikut di sinkronus hari yang ke-15 adalah penutup. Fasilitator merangkum bersama dengan peserta pembahasan di sinkronus hari yang ke-15 ini, kemudian closing statement dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama peserta. Selanjutnya, tahapan asinkronus di hari yang ke-15, peserta akan menyusun learning journal, kemudian mengupload. Selanjutnya penugasan individu, yaitu perbaikan tugas esai, kemudian menguploadnya, dan lanjutan penugasan subkelompok dan juga mengupload dalam LMS. Kemudian pada sinkronus hari yang ke-16 akan diawali dengan memberikan salam, menyapa peserta dengan hangat, kemudian menyajikan video motivasi best practice, dan selanjutnya meminta peserta untuk memberikan komentar tentang video tersebut. Kemudian pada sesi penyajian, kegiatan pertama adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk presentasi penugasan subkelompok, yaitu analisis kasus agenda yang kedua. Kemudian fasilitator akan melakukan penguatan dan pembulatan dari analisis kasus yang dibahas dikaitkan dengan agenda yang kedua. Setelah itu, kegiatan terakhir adalah penjelasan penugasan asinkronus. Dan di sinkronus hari yang ke-16 ini akan ditutup dengan merangkum bersama dengan peserta pembahasan di sinkronus hari yang ke-16 ini, kemudian closing statement dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama peserta. Selanjutnya pada tahapan asinkronus di hari yang ke-16, yaitu penugasan individu, peserta akan menyusun learning journal, kemudian mengupload. Selanjutnya penugasan subkelompok, yaitu menyusun analisis terhadap satu kasus di organisasi salah satu peserta yang akan dijadikan rencana proyek perubahan berdasarkan perspektif agenda yang kedua. Dan proses pembelajaran terakhir untuk agenda 2 kepemimpinan strategis adalah di tahapan klasikal di hari yang ke-37. Mengawali pada tahapan klasikal ini, tentunya fasilitator akan memberikan salam, menyapa peserta dengan hangat, dan selanjutnya membina suasana dengan sebuah games untuk menceritakan suasana dalam kelas.
Selanjutnya, menggali pengalaman selama proses e-learning. Kemudian, di tahapan penyajian ini, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, presentasi tugas sekelompok, di mana tugas yang sudah diberikan pada tahap asinkronus yang lalu. Sesudah itu, fasilitator bersama dengan peserta akan mereview agenda 2 dalam bentuk knowledge sharing. Sesudah itu akan melakukan penguatan dan pembulatan terhadap keseluruhan dari pembelajaran agenda 2, agenda kepemimpinan strategis. Dan pada tahapan klasikal ini di hari yang ke-17 akan ditutup dengan menyimpulkan bersama dengan peserta pembahasan keseluruhan agenda 2, agenda kepemimpinan strategis, kemudian closing statement dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama peserta. Demikianlah strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis. Hidupmu akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Salam pemimpin perubahan. Terima kasih.